Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman para pejuang LIP3K dan UPPPG? Semoga kita masih terus semangat belajar untuk persiapan menghadapi tes P3K tahap 2 sebentar lagi ya, dan juga UPPPG. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang soal-soal dalam bimbingan konseling, yaitu yang berhubungan dengan studi kasus. Kita langsung ke soal nomor 1. Dona mengalami kebencian yang luar biasa kepada ayahnya karena ayah dan ibunya bercerai. Saat Dona melihat ayah sedang dekat dan lebih intim dengan perempuan lain yang tidak dikenalnya. Sejak saat itu, anak tersebut berpersepsi bahwa semua laki-laki itu jahat dan tidak bermoral. Dari kejadian tersebut, teknik konseling yang sesuai untuk membantu Dona adalah A. Teknik konseling RIBT, B. Teknik konseling psikoanalisa, C. Teknik konseling behavior, D. Teknik konseling Gestalt, E. Teknik konseling realitas. Jawaban yang benar yaitu yang A. Teknik konseling RIBT. Di mana teknik konseling ini adalah merubah dari pemikiran yang irasional ke pemikiran yang rasional. Di sini Dona melihat bahwa ayahnya dekat dengan wanita lain dan sangat intim sehingga membuat dia persepsi kalau laki-laki semua itu jahat dan tidak bermoral. Jadi pada teknik konseling RIBT ini akan merubah pikiran irasional si Dona menjadi irasional, bahwa tidak semua laki-laki itu memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan dialog di bawah ini. Konselor, bagaimana keadaan Anda? Konseli, baik-baik saja. Berbicara sangat lambat dengan suara rendah, bermuka suram dan menundukkan kepala. Konselor, Anda mengatakan baik-baik saja, tetapi wajah Anda terlihat sedih, nampaknya ada yang mengganggu perasaan Anda. Benarkah demikian? Dari dialog di atas menggambarkan keterampilan A. Dorongan minimal, B. Facilitating, C. Menyimpulkan, D. Konfrontasi, E. Paraphrasing. Jawaban yang benar yaitu yang D. Konfrontasi, yaitu adanya ketidaksesuaian antara yang disampaikan atau dikatakan konseli dengan yang dirasakan. Kalau dorongan minimal ini itu hanya seperti respon konselor. Oh, seperti itu. Nah, itu maksudnya dorongan minimal. Kalau facilitating itu konselor memfasilitasi dari masalah yang dialami oleh konseli. Kalau menyimpulkan berarti konselor hanya menyimpulkan apa masalah yang dialami oleh konseli. Kalau parafrase itu konselor menerjemahkan atau menyimpulkan, membuat kalimat sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli tanpa merubah maksud dari masalah konseli. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Rudy adalah siswa berprestasi dengan nilai akademik yang tinggi. Suatu ketika Rudy mengalami masalah keluarga yang cukup pelik dan berdampak pada semangat belajarnya, yaitu penurunan motivasi belajar, sering tidak masuk sekolah dan introvert. Sesuai ilustrasi tersebut, maka komponen layanan BK yang sesuai diberikan kepada Rudy adalah A. Layanan dasar, B. Layanan responsif, C. Layanan perencanaan individual, D. Dukungan sistem, E. Referral. Jawaban yang benar adalah yang B. Layanan responsif. Layanan responsif ini adalah layanan dengan segera. Dalam kasus ini, Rudy harus segera dibantu atau diberikan layanan. Karena jika tidak segera diberikan layanan, maka berdampak pada penurunan motivasi belajar pada Rudy, sehingga segera harus diberikan layanan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Guru BK sedang menguji tes bakat minat, tetapi hujan turun deras dan ada petir yang dengan bunyi besar sekali, sehingga para siswa ketakutan. Lalu pada akhirnya hujan reda, namun masih gerimis.
Lalu guru BK membujuk para siswa untuk tetap di kelas dan melanjutkan tes tersebut. Apa yang dilakukan guru BK tersebut? A. Benar, karena kalau ditunda takut tidak ada waktu lagi untuk tes. B. Salah, karena akan mempengaruhi hasil tes siswa tidak objektif. C. Benar, karena tes harus segera dilakukan dalam sekali duduk. D. Salah, karena terlalu memaksakan. E. Benar, karena tidak akan menjadi masalah dalam proses pengisian tes. Jawaban yang benar yaitu yang B. Karena jika guru memaksakan dalam mengerjakan tes, maka hasil yang diharapkan tidak objektif. Karena saat kita mengerjakan tes itu kita harus benar-benar fokus ya teman-teman. Jadi siswa itu tidak boleh dipaksakan. Apabila dipaksakan maka hasilnya itu tidak akan objektif atau tidak sesuai dengan harapan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5 adalah soal terakhir yang saya berikan ya. Bu Erni melakukan sebuah penelitian karena memiliki kerisauan dalam proses mengajarnya. Bu Erni melihat banyak peserta didik yang kurang paham terhadap materi yang diajarkannya. Bu Erni berharap setelah penelitian tersebut dilakukan akan memperoleh peningkatan hasil pemahaman peserta didik yang lebih baik. Penelitian yang dimaksud adalah A. Penelitian kuantitatif, B. Penelitian kualitatif, C. Studi kasus, D. Development research, E. Penelitian tindakan kelas. Jawaban yang benar adalah yang E. Penelitian tindakan kelas, di mana kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas. Teman-teman perlu ingat bahwa dalam penelitian tindakan kelas itu ada 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Jadi pada tahap refleksi ini para peneliti atau guru BK mereka akan tahu apakah sudah sesuai yang disampaikan diajarkan atau belum, sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali. Begitu ya teman-teman, ini adalah 5 soal yang saya berikan masih tentang studi kasus, dengan harapan saat nanti teman-teman mengerjakan soal diberikan kemudahan, kelancaran karena sudah terbiasa dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan studi kasus. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.